persoalan seriusnya adalah jangan dipikir nggak ada dasar hukum, itu poin penting. Ada dasar hukumnya. Keliru nanti kalau ini tetap dilaksanakan. Saya sebagai presiden TPUA atau ketua umum TPUA, saya pasti gugat nanti. Nggak mungkin nggak gugat. Apakah pakai jalur undang-undang militer nanti kita, ya? Ini termasuk kudeta konstitusional ini, termasuk betul-betul makar secara konstitusi. Sejak saya masuk TNI, tidak ada larangan bagi anak keturunan PKI untuk ikut mendaftar, tidak ada. Jadi kalau pendaftaran siapa saja boleh ikut. Yang tidak lulus itu bukan hanya anak PKI, siapa saja yang tidak memenuhi persyaratan kelulusan itu pasti tidak lulus. Apakah dia keturunan PKI atau tidak menjadi dasar kelulusan, tapi kemudian ada tes fisik maupun psikis yang kemudian menentukan kelulusan. Yes. Apakah dari dulu seperti itu? Iya, dari dulu saya masuk seperti itu kok. Kita bukan tipe-tipe yang kalau beneran lolos gimana Pak? Ya kita lawan, tadi kan saya gugat bisa, ada peristiwa hukum, bisa kita gugat, kita bisa apakah model class action, apakah model PT-UN, apakah model nanti ke konsultasi ke hukum militernya, ada banyak cara. Hukum itu the best, ya, penyelesaian yang terbaik. Kalau kita balik, kalau saya seandainya turunan dari seseorang yang dari generasi di atas saya, itu melakukan pelanggaran terus saya dikenakan dosa-dosa mereka, bagaimana sebetulnya perasaan saya? Di mana ini berhenti gitu? Toh mereka bukan mereka yang melakukan itu, tapi kalau mereka memang setelah mereka melakukan pelanggaran seperti tadi dicantumkan di dalam kitab MPRS dan Undang-Undang tentang Keamanan Negara, maka hendaknya juga dikenakan tindakan hukum gitu. Ketua Umum TPUA Egy Sujana mengancam akan menggugat Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa apabila memperbolehkan keturunan PKI jadi prajurit. Menurut Egy Sujana, jika Panglima TNI tetap memperbolehkan keturunan PKI menjadi prajurit, maka hal itu merupakan perbuatan kudeta konstitusi. Hal itu disampaikan Egy Sujana dalam sebuah video wawancaranya yang ditayangkan kanal YouTube Mimbartuk seperti dilihat pada Minggu 3 April 2022. Dalam video berjudul Jenderal Andika Prakasa nekat bolehkan anak PKI masuk TNI itu, tampak Egy Sujana tengah berbincang dengan advokat muslim Ahmad Fazinuddin. Dalam video itu, menanggapi terkait pernyataan Panglima TNI Jenderal Andika yang memperbolehkan keturunan PKI menjadi prajurit TNI. Menurutnya, anak dari kader organisasi terlarang yakni Partai Komunis Indonesia secara hukum tidak boleh menjadi prajurit TNI. Oleh karena itu, kata Egy, apabila Jenderal Andika masih tetap memperbolehkan keturunan PKI, maka dirinya akan menggugat Panglima TNI itu. Jangan dipikir gak ada dasar hukum. Apa dasar hukumnya? Keliru nanti. Kalau ini tetap dilaksanakan, saya sebagai Ketua Umum TPUA, saya pasti menggugat nanti, kata Egy Sujana. Ia pun menjelaskan akan menggugat Panglima TNI itu lewat jalur undang-undang militer lantaran telah melakukan perbuatan makar, yakni kudeta konstitusi. Apakah jalur undang-undang militer ini termasuk kudeta konstitusional ini? Termasuk betul-betul makar secara konstitusi, tuturnya. Lebih lanjut, Egy Sujana mengingatkan kembali Panglima TNI Jenderal Andika bahwa keturunan PKI tidak boleh menjadi prajurit berdasarkan undang-undang. Wong undang-undangnya ada, dasar hukumnya ada, kok dibilang gak ada, tegasnya. Di sisi lain, mantan Kepala Intelijen Strategis TNI Laksamana Muda Purnawirawan Sulaiman Poto menjelaskan soal TNI Jenderal Andika yang menyebut keturunan PKI Partai Komunis Indonesia boleh mendaftar jadi prajurit TNI. Sulaiman Poto menyetujui hal ini, tapi ia meyakini bahwa keturunan PKI tidak akan pernah lolos jadi prajurit TNI. Kan Panglima menyarankan bahwa anak-anak keturunan PKI boleh mendaftar ikut menjadi anggota TNI. Kalau hanya ikut tes, ya boleh-boleh saja. Tapi saya jamin tidak akan pernah bisa lolos.
Sulaiman Ponto menjelaskan bahwa seorang yang dekat dengan orang PKI akan terpengaruh paham PKI. Sementara TNI mempunyai instrumen pengukuran hal tersebut pada saat tes masuk prajurit. Karena sebagai keturunan PKI pasti ada keterpengaruhan. Nah, siapa saja yang terindikasi atau terpengaruh pasti akan gagal, kata Sulaiman Ponto. TNI punya alat ukur untuk menilai keterpengaruhan terhadap ajaran komunis, sambungnya lagi. Sulaiman Ponto menilai tidak perlu ada penyesuaian dalam seleksi prajurit TNI. Menurutnya, tes seleksi penyaringan paham komunisme atau yang bertentangan dengan Pancasila tetap harus dipertahankan. Laksanakan saja apa yang sudah dilakukan selama ini. Yang sudah dilaksanakan selama ini sudah sangat baik, tidak perlu diubah karena sudah dilaksanakan dengan konsisten, tanda Sulaiman Ponto. Di sisi lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM meyakini TNI memiliki instrumen yang jelas dan kuat dalam rekrutmen calon prajurit TNI. Oleh karena itu, Komnas HAM yakin tidak akan ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam rekrutmen TNI, ada instrumen-instrumen untuk mengecek apakah orang tertentu memiliki atau meyakini ideologi yang bertentangan Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945, kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufik Danamik pada Minggu 3 April 2022. Keyakinan Komnas HAM ini tidak asal bicara. Taufan merujuk pada kasus Enzo Sainz Ali yang ikut seleksi Akademi Militer atau Akmil saat itu. Banyak pihak yang meragukan pemuda berdarah Prancis tersebut diduga terseret organisasi yang terlarang pemerintah. Namun faktanya, ujar dia, TNI melalui instrumen rekrutmen yang digunakan tidak menemukan indikasi jika Enzo terlibat organisasi sebagaimana yang banyak dibicarakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Saya juga yakin dalam pelatihan TNI ada instrumen kuat yang membuat mereka setelah jadi prajurit mencintai tanah airnya, tutur Taufan. Oke, nomor 4 yang mau dinilai apa? Kalau dia ada keturunan dari apa? Pelaku kejadian tahun 65-66. Ya, itu berarti gagal. Apa? Bentuknya apa itu? Dasar hukumnya apa? Izin TAP MPRS nomor 25. Oke, sebutkan. Apa yang dilarang oleh TAP MPRS? Siap. Yang dilarang dalam TAP MPRS nomor 25, satu, komunisme, ajaran komunisme, organisasi komunis maupun organisasi underbow dari komunis tahun 65. Yakin ini? Yakin. Cari, buka internet sekarang. Yang lain saya kasih tahu nih. TAP MPRS nomor 2566. 1. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow segala macam. Menyatakan komunisme, Leninisme, Marxisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya. Ini adalah dasar hukum. Ini legal ini. Tapi tadi yang dilarang itu PKI. Oke, 1. Kedua adalah ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Tidak ada. Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini.